Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matematika Diskrit kelas 1 KS1 akan menjelaskan mengenai penerapan graf pada jasa pengiriman barang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Adin Ilma Mutafaila dengan NIM 222111841. Yang kedua, Aisyah Devita Maharani dengan NIM 222111869. Yang ketiga, ada Putri Sekar Ayu dengan NIM 222112294. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian graf. Secara sederhana, graf adalah sekumpulan titik yang dihubungkan dengan garis atau sisi. Contoh dari graf bisa dilihat pada gambar di atas. Graf sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu simpul dan sisi atau busur. Simpul adalah titik atau node yang dihubungkan oleh sisi atau busur graf. Pada contoh di atas, simpul dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun, pada suatu kondisi, simpul juga dapat tidak terhubung oleh graf. Bisa saja simpul 4 tidak terhubung dengan simpul 6. Lalu yang kedua ada sisi atau busur. Sisi atau busur graf adalah garis-garis yang menghubungkan simpul pada graf. Pada graf tidak berarah dinamakan sisi, sedangkan pada graf yang berarah dinamakan busur. Lalu penyelesaian dari penerapan contoh graf yang akan digunakan kelompok kami menggunakan dua metode, yaitu metode prim dan juga metode Kruskal. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai metode prim. Pengertian dari metode prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Langkah-langkah untuk mencari dengan metode prim adalah yang pertama, ambil sisi dari graf yang berbobot minimum lalu masukkan ke dalam pohon. Yang kedua, pilih sisi UV yang memiliki bobot minimal dan bersisian dengan simpul di pohon, tapi UV tidak membentuk sirkuit. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali dengan n adalah jumlah simpul dari graf. Yang kedua adalah metode Kruskal. Pengertian dari metode Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari sebuah pohon minimum untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode Kruskal adalah yang pertama, lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, mulai dari sisi yang berbobot kecil sampai yang terbesar. Yang kedua, pilih sisi yang memiliki bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon, lalu tambahkan sisi tersebut ke dalam pohon. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang minimum berjumlah n-1 kali dengan n adalah jumlah simpul di graf. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal, yaitu penerapan graf melalui rute jalur pengiriman barang. Di sini diberikan contoh soal bahwa Pak Budi bekerja sebagai seorang pengantar paket di kota B. Setiap harinya, ia akan berkeliling ke setiap kecamatan yang ada di kota tersebut untuk mengantarkan paket. Bantu Pak Budi agar ia dapat mengantarkan paket dengan rute paling minimum, agar pengeluaran untuk bensin motornya itu dapat diminimumkan atau agar bensin motornya itu tidak habis. Nah, berikut diberikan jalur pekerjaan Pak Budi atau jalur yang biasa Pak Budi lewati sebagai pengantar paket. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara mencari rute paling minimum dengan menggunakan metode prim. Jadi yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu salah satu titik atau yang di sini titik itu merepresentasikan kecamatan yang akan dijadikan sebagai titik awal. Misalnya di sini dipilih A itu sebagai titik awalnya. Nah, dari A itu nanti bisa melewati titik B, jadi terbentuk jalur AB dengan bobot sebesar 40. Bisa juga ke C membentuk AC dengan bobot sebesar 15. Dan A ke D membentuk jalur AD sebesar 30. Jadi di sini kita memilih jalur dengan bobot yang paling minimum atau jaraknya itu paling kecil, yaitu AC. Nah, jalur yang terpilih itu nanti akan ditandai dengan warna biru.
sekarang kita akan membentuk jalur lainnya, di mana untuk saat ini ada dua titik yang bisa kita gunakan sebagai patokan untuk membuat jalur, yaitu A dan C. Nah, untuk A sendiri sama seperti tadi, AB yaitu sebesar 40, kemudian ada juga AD dengan bobot sebesar 35, dan untuk C sendiri itu menuju CE sebesar 45. Nah, karena di sini kita akan memilih jalur dengan bobot yang paling minimum, jadi kita di sini memilih AD yang bobotnya 30. Sehingga sementara ini akan terbentuk jalur seperti ini. Kemudian selanjutnya kita punya titik-titik yang aktif, itu ada A, C, atau D. Maksud titik aktif di sini adalah titik-titik yang bisa kita gunakan untuk membentuk jalur. Nah, dari A sendiri itu masih sama seperti tadi, itu AB sebesar 40, kemudian untuk C itu CE, membentuk jalur CE dengan bobot 45, kemudian untuk D itu bisa ke DE sebesar 30, atau ke DH sebesar 20. Kita di sini akan memilih jarak yang paling dekat, jadi kita di sini memilih DH sebesar 20. Kemudian akan ditandai seperti ini. Selanjutnya, titik-titik yang dapat kita gunakan untuk membentuk jalur itu sekarang ada 4. Ada A, ada C, ada D, dan ada H. Kalau A sendiri itu masih sama seperti tadi, yaitu akan membentuk jalur AB sebesar 40. Kemudian untuk C sama, CE sebesar 45. Untuk D itu ke DE sebesar 30, dan untuk H itu ke HG sebesar 14. Nah, karena di sini yang paling dekat adalah HG atau bobotnya paling minimum itu adalah HG sebesar 14, jadi kita memilih jalur berikutnya itu adalah jalur HG sebesar 14. Setelah ditandai seperti ini. Dan untuk sekarang titik-titik yang dapat kita gunakan untuk mencari jalur paling minimum itu ada A, ada C, ada D, dan ada G. A masih sama seperti sebelumnya, yaitu AB membentuk jalur dengan bobot 40. Kemudian untuk C itu ke CE, membentuk jalur dengan bobot 45. D itu ke DE, membentuk jalur dengan bobot 30. Dan yang terbaru adalah G. Jadi G membentuk jalur ke F, membentuk jalur GF sebesar 10. Kita akan memilih jarak yang paling dekat. Gitu. Jadi kita memilih GF yang bobotnya hanya sebesar 10. Kemudian GF akan ditandai. Nah, sekarang jalur yang dapat dibentuk itu tuh dapat dibentuk dari beberapa titik-titik, yaitu ada A, ada C, ada D, ada G, dan ada F. Untuk A sendiri, AB 40, CE itu ke bobot 45, kemudian untuk D itu masih sama seperti tadi, bobotnya 30. Nah, untuk G itu bentuk garis GE dengan bobot 50. Dan untuk F itu membentuk garis FE dengan bobot 48. Karena di sini dari 5 opsi jalur yang ada yang paling kecil itu adalah DE, itu sebesar 30, jadi kita memilih jalur selanjutnya itu adalah DE. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini udah masuk ke step terakhir karena yang belum dikunjungi itu cuma B. Sekarang ada 5 titik yang dapat digunakan sebagai patokan untuk mencari jalur, yaitu ada A, ada C, ada E, ada G, dan ada F. Nah, untuk A itu sendiri masih sama seperti tadi, yaitu AB sebesar 40, untuk C itu CE sebesar 45, kemudian ada EB sebesar 25, ada GE sebesar 50, dan ada FE sebesar 48. Nah, jadi karena emang titik yang belum dikunjungi atau dalam hal ini kecamatan yang belum dikunjungi itu adalah B, dan juga jalur yang paling minimum itu adalah EB sebesar 25, jadi kita memilih EB sebagai jalur terakhir. Nah, ini adalah
keseluruhan jalur yang dapat digunakan untuk menempuh beberapa atau semua kecamatan di Kota Bi dengan jarak yang paling minimum. Nah, jadi jalur ini sudah dapat digunakan oleh Pak Budi untuk mengunjungi semua kecamatan yang ada di Kota Bi sehingga pengeluaran untuk bensinnya itu dapat didapatkan jalur sebagai berikut. Metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan rute paling minimum yang dapat dilalui oleh Pak Budi adalah metode Kruskal. Metode ini diawali dengan mengurutkan garis atau sisi pada graf berdasarkan bobotnya dari bobot minimum hingga bobot maksimum. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, untuk sisi dengan bobot minimum, yaitu sisi yang menghubungkan titik G dan titik F dengan bobot sebesar 10, kemudian diurutkan hingga garis yang memiliki bobot maksimum, yaitu garis yang menghubungkan titik G dan titik E dengan bobot sebesar 50. Langkah selanjutnya adalah menandai garis dengan bobot paling minimum, yaitu garis yang menghubungkan titik G dan F dengan bobot sebesar 10, kemudian digambarkan sesuai dengan graf berikut. Langkah kedua adalah menandai garis dengan bobot minimum selanjutnya, yaitu garis yang menghubungkan titik H dan titik G sebesar 14, kemudian digambarkan sesuai dengan simpulnya sesuai pada graf berikut. Langkah selanjutnya adalah menandai garis dengan bobot kecil selanjutnya, yaitu garis yang menghubungkan titik A dan titik C dengan bobot sebesar 15. Untuk langkah keempat, dilakukan juga hal yang sama, yaitu menandai garis dengan bobot kecil selanjutnya, yaitu garis yang menghubungkan titik D dan titik H dengan bobot sebesar 20. Hal yang sama juga dilakukan pada langkah 5, yaitu menandai garis dengan bobot kecil selanjutnya, yaitu garis yang menghubungkan titik B dan titik E dengan bobot sebesar 25. Untuk langkah ke-6 juga dilakukan hal yang sama, yaitu menandai garis dengan bobot kecil selanjutnya, yaitu garis yang menghubungkan titik E dan titik D dengan bobot sebesar 30. Untuk langkah ke-7 juga dilakukan hal yang sama, menandai garis dengan bobot kecil selanjutnya, yaitu garis yang menghubungkan titik A dan D sebesar 35. Kemudian simpul-simpul tersebut dihubungkan sesuai dengan simpulnya seperti pada graf berikut. Karena semua titik sudah dilewati oleh Pak Budi, sehingga penentuan garis dapat dihentikan. Nah, berikut merupakan rancangan alur perjalanan yang dapat dilakukan oleh Pak Budi menggunakan metode Kruskal. Dari dua metode yang digunakan, yaitu metode Prim dan metode Kruskal, didapatkan rancangan alur perjalanan yang sama. Sekian dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.